Shalom Bapak Ibu, orang tua wali siswa dan anak-anakku kelas 12 yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap bahwa kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini telah tiba momen yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pengumuman kelulusan kalian anak-anakku kelas 12. Sebagai rasa ucapan syukur kita, mari kita bersama-sama mengikuti rangkaian doa ucapan syukur pada hari ini. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mengikuti rangkaian doa ucapan syukur ini. Kita akan mengawali doa ucapan syukur kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua, Kami Puji dengan Riang. Bapak Ibu dan seluruh siswa yang kami kasihi, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mengadakan doa ucapan syukur atas kelulusan anak-anak kami kelas 12. Kami memohon ampun Tuhan atas semua dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Layakkan kami ada di hadirat-Mu. Terlebih layakkan kami untuk menikmati berkat-Mu yang akan kami terima melalui firman yang akan disampaikan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga serahkan rangkaian acara doa ucapan syukur kelulusan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah acara ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, anak-anak kelas 12 Semat Penabur Kota Wisata. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kelulusannya. Nah, tema kita dalam firman Tuhan kali ini adalah berpengharapan dalam Tuhan untuk meraih masa depan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami bisa bersama-sama hadir di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan pada saat ini Kau juga telah menetapkan mereka untuk bisa lulus, untuk bisa melakukan, untuk bisa meraih masa depan dan cita-cita mereka Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini akan memampukan dan menguatkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita diambil dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian,
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada tahun ini kalian adalah angkatan yang mengalami sebuah perbedaan dibandingkan angkatan sebelumnya. Kenapa? Karena kelulusan kalian pada saat ini berada di bawah pandemi COVID-19. Berada di dalam situasi yang memang tidak enak, di situasi di mana kita harus diam di rumah, situasi di mana studi dari rumah, kerja dari rumah. Nah, jadi kalau kita bayangkan sangat berbeda. Tidak ada kelulusan yang meriah bersama dengan teman-teman. Mungkin juga tidak ada acara makan-makan dengan orang tua di luar. Kalau mungkin makan-makan di dalam rumah mungkin masih bisa, ya. Mungkin kita bertanya dalam diri kita sendiri, aduh kenapa ya harus saya yang mengalami ini? Aduh kenapa ya harus angkatan saya yang mengalami ini? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa kelulusan kalian ini bagi saya juga adalah sebuah hal yang spesial. Saya harus berkhotbah melalui video, saya tidak bisa melihat kalian seperti apa, tapi saya yakin dan percaya bahwa di balik semua bencana yang terjadi, di balik pandemi COVID-19 ini, ada suatu pembelajaran yang dapat kita pelajari. Nah, kenapa? Karena pada saat kita dalam kondisi sekarang, kita meletakkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka ada harapan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita meletakkan diri kepada Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa baiklah, oke, kelulusan saya beda, kelulusan saya tidak sama seperti angkatan-angkatan sebelumnya, tapi kalau kita ambil suatu hal ya, refleksi bagi kita, tapi saya bisa menceritakan suatu hal bahwa betapa fananya manusia, betapa rapuhnya manusia. Coba virus sekecil itu, tapi karena virus sekecil itu saja kita jadi tidak bisa doing something, melakukan hal-hal yang seperti orang normal lah, maksudnya kegiatan normal. Nah, jadi benar-benar kita meletakkan segala suatu kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mengapa? Harapan kita hanya kepada Tuhan, hidup kita hanya kepada Tuhan, dan tujuan kita hanya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman main tidak tahu kalau kalian masih main kan ya, Pokemon Go. Nah, pada saat kita mencari Pokemon Go kan gitu ya, kita benar-benar mengikuti arah dan sebagainya. Kita mencoba cari di mana yang namanya Pokemon, setelah itu baru dilempar pakai bola itu ya, bola untuk menangkap Pokemonnya. Atau juga pada saat kita sedang mencari tempat jalan, maka biasanya kita menggunakan Waze, Google Maps dan sebagainya. Nah, menggunakan Global Positioning System. Untuk apa? Pokemon Go dan GPS itu digunakan agar kita bisa mencapai sebuah tujuan. Nah, pada saat kita berpengharapan kepada Tuhan, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka pada saat kita tertuju kepada Tuhan, kita benar-benar berpengharapan kepada Tuhan karena masa depan kita sungguh ada dan benar-benar hanya tertuju kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Adalah pada saat kita meletakkan segala sesuatu, tujuan kita adalah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada saat kita tahu bahwa tujuan kita kepada Tuhan, kita harus menggunakan GPS, kita harus menggunakan maps untuk bisa sampai kepada Tuhan. Bayangkan kalau kalian pakai GPS tapi nggak ada tujuan, itu sama aja kalian kayak muter-muter dan sebagainya, nggak tahu arah. Nah, ini sama seperti pada saat kita hidup di dalam Tuhan. Hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong. Seorang Pramudia Anantatur berkata bahwa hidup tanpa harapan adalah hidup yang kosong. Kenapa? Karena harapan itulah yang membuat manusia bisa hidup. Kenapa kita sampai sekarang yakin dan percaya bahwa virus corona itu akan bisa hilang? Karena kita tetap berpengharapan bahwa suatu saat virus itu akan hilang, bahwa Tuhan akan menjaga kita. Jadi pada saat kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, pada saat kita yakin tujuan kita kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, maka hidup kita tidak akan pernah kosong. Dan harapan itulah yang membuat kita bisa hidup. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi dalam kita melangkah, dalam kita menunggu untuk sampai ke tujuan, yaitu bersama dengan Tuhan, maka ada waktu. Nah, ini
saya bedakan antara waktu yang namanya kronos dan waktu yang namanya kairos. Nah, kalau kronos itu kira-kira sama seperti waktunya kita, gitu ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Nah, itu kronos di dalam bahasa aslinya, gitu ya. Tapi kalau kairos itu lebih kepada waktunya Tuhan. Sehingga kalau ditanya kepada saya, waktu itu pernah ditanya, "Pak, kapan sih virus corona ini akan hilang?" Tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa memberikan data, kita hanya bisa memprediksi bahwa nanti Juni ataupun Desember virus corona ini akan hilang. Tetapi kembali lagi bahwa kairos adalah waktunya Tuhan. Nah, pada saat Tuhan telah menetapkan waktu kepada kita, maka kita harus tetap yakin dan percaya, kita harus tetap berpengharapan kepadanya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kalian lulus, pada saat ini kalian luar biasa, kalian telah melakukan hal yang luar biasa sehingga bisa sampai ke titik ini. Berarti kalian telah melakukan hal yang baik mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 pada saat ini. Dan pada saat kalian tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa saya ingin mencapai cita-cita saya ingin mencapai tujuan saya. Nah, pada saat kita berhubungan dengan kairos atau waktunya Tuhan, kairos itu bukan cuma masalah masa depan. Tapi bagaimana kita bisa berpengharapan kepada Tuhan bahwa kita harus melakukan suatu hal, doing something-nya mulai dari hari ini. Karena masa depanmu adalah hari ini. Saya masih ingat ada satu buah kata-kata gitu ya. Yesterday is history, tomorrow is a future gitu ya. Lalu kalau bahasa Inggrisnya hari ini adalah present dalam bahasa Inggris, present. That's why we call it gitu ya. Jadi kita katakan bahwa hari ini adalah gift dari Tuhan. Oleh karena itu kita membuat hari ini dalam bahasa Inggrisnya present. Present dan gift itu sama gitu ya. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, masa depanmu itu dimulai dari hari ini. Pada saat kalian lulus, maka kalian jangan cuma berpikir, "Oh asik nih, saya sudah nggak bakal ketemu lagi fisika, kimia, dan sebagainya di kuliah." Oke, kalian akan menemukan tantangan berikutnya. Pada saat kalian sudah mulai masuk kuliah, "Aduh kok ternyata kuliah jadi susah ya. Aduh kok kuliah jadi beribet seperti ini ya, harus buat paper dan sebagainya." Oke, pada saat kalian lulus nanti dari kuliah, maka kalian akan memasuki yang namanya pekerjaan. Kalian akan memasuki kehidupan. Lalu kita akan tahu, "Aduh, kenapa ya jadi susah dan sebagainya." Nah, jadi anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita melewati setiap fase dalam hidup kita, SMA, kuliah, pada saat kalian bekerja, pada saat kalian menikah, maka akan ada sebuah tantangan-tantangan dalam hidup kalian. Jadi bukan berarti setelah kalian lulus ini, kalian bisa bebas, kalian bisa lepas, kalian bisa gondrongin rambut, kalian bisa cat rambut. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana kalian bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk bisa kita menjadi orang yang benar-benar berfungsi di hadapan Tuhan, kalau kalian tahu bahwa masa depan sungguh ada, maka pengharapan hanya kepada Tuhan, maka harus ada yang harus kalian lakukan. Kalian telah melewati satu langkah ini. Kalian telah lulus dari SMA pada saat ini. Kalian akan masuk tingkat kuliah. Pada saat kalian menghadapi kehidupan ini, maka harus kalian melakukan sesuatu hal dalam kehidupan ini. Sama seperti tadi, bahwa tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, untuk sampai tujuan itu, maka ada roadmaps-nya gitu ya. Harus ada jalan-jalan yang dimana kita harus lewati. Nah, jalan itu, kita tidak akan bisa sampai tujuan itu, kita tidak akan bisa sampai ke masa depan kita, kalau kita tidak melewati jalan yang ditunjukkan dari roadmaps itu. Orang tidak menjadi pemimpin, ingat kata-kata ini ya. Jadi orang tidak akan menjadi pemimpin dengan membaca buku How to Become a Leader. Orang tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin kalau hanya membaca buku How to Become a Leader. Orang tidak berkembang dengan hanya memandang, merenungkan, dan merefleksikan diri saja. Seseorang yang berkembang, seseorang yang bisa menggapai masa depannya adalah pada saat dia melihat setiap peristiwa sejarah adalah tantangan untuk menjadi hidup yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dengan cara menjadi pemimpin.
Kalian tidak akan bisa menjadi pemimpin kalau cuma baca doang, tetapi kalian harus lakukan seperti itu. Pada saat nanti kalian, misalnya kalian cita-citanya adalah menjadi dokter, kalian tidak akan bisa menjadi dokter kalau cuma baca bukunya dokter saja, baca teorinya saja. Tapi bagaimana kalian harus mempraktekkan? Karena suatu saat nanti akan ada yang namanya koas dan sebagainya. Dan banyak hal. Jadi masa depan itu akan ada kalau kalian bisa menjalaninya dengan baik. Kalian harus mengikuti panduan-panduan roadmaps-nya yang ada di dalam peta kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu kita yakin dan percaya bahwa kalau kita menemui kegagalan, kita kembali lagi bahwa pada saat kita bisa menemui kegagalan dalam kehidupan kita, ingat bahwa tujuan dalam kehidupan kita ada. Kita sudah menentukan, saya mau jadi ini. Lalu ada roadmaps-nya. Tapi pada saat kita mengikuti roadmaps itu, maka suatu saat mungkin saja kita akan menghadapi jalan buntu, sehingga kita harus muter balik dan sebagainya. Atau jangan-jangan kita benar-benar sudah menyerah, udahlah, saya berharap jalan buntu ini terbuka bagi saya, hancur dan sebagainya. Hanya diam saja tidak akan bisa. Nah, ada sebuah merek 7up. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalian boleh cari gitu ya. 7up itu adalah soft drink jeruk nipis. Nah, terbilang cukup populer di penjuru dunia. Nah, merek 7up ini rupanya ada kisah yang sangat menarik. Jadi ada awal mulanya ada seorang yang mengambil nama 3up gitu ya, dengan merek sodanya. Pada saat dia menjalaninya, gagal. Akhirnya dia gantilah. Kayaknya 3up ini nggak menguntungkan namanya. Dia ganti jadi 4up. Nah, pada saat 4up, sama, gagal lagi. Akhirnya dia, capek nih, cobalah sekali lagi, 5up. Udah 5up, sama lagi gagal. Akhirnya dia coba lagi yang 6up. Sama lagi gagal. Akhirnya pada saat dia mengalami kegagalan, dia bukan melihat kenapa dia bisa gagal, tetapi akhirnya udahlah, nyerah, kayaknya nggak mungkin. Sampai suatu ketika ada seseorang yang lain muncul dengan membuat soda yang namanya 7up. Dan akhirnya menjadi soda yang dikenal sampai saat ini. Nah, jadi anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita ingin menggapai masa depan kita, pada saat kita ingin mencapai tujuan kita, bahwa kita yakin bahwa ada kronos, ada waktu yang harus kita jalani, dan kita juga yakin ada kairos, waktunya Tuhan, di mana kita bisa sukses. Kalau kita berpikir, saya pengen kayak Mark Zuckerberg yang umur 32 tahun udah punya triliunan. Tapi kalau kita bisa lihat, ada seorang yang bernama Colonel Sanders yang umur 70 tahunan dia baru terkenal. Nah, pada saat kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, kita yakin masa depan kita sungguh ada. Tetapi jangan sampai kita akhirnya menyerah. Akhirnya kita berhenti di jalan buntu, kita diam tidak mau ngapa-ngapain. Kita tidak mau balik arah, kita coba cari jalan yang lain. Nah, pada saat kalian lulus ini adalah sebuah langkah awal, start kalian awal untuk mencapai tujuan. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menjalani kehidupan kita? Kita yakin bahwa untuk menggapai masa depan kita adalah kita tetap jalan di dalam roadmaps kita. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kalau kita ketemu dengan jalan buntu, jangan reaktif. Jangan langsung, Tuhan tuh kan, gimana sih? Jadi gimana dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa proaktif. Pemeliharaan Tuhan tidak boleh menjadikan kita pasif, melainkan proaktif dalam menjalani keseharian kita. Kalau kalian punya tujuan setelah kelulusan ini, kalian mau jadi apapun, yakin dan percaya, akan ada tantangan, saya akan katakan pasti akan ada. Akan ada kesusahan, pasti akan ada. Akan ada hal yang membuat kita bisa menyerah, bisa saja terjadi. Tapi percayalah, kalian harus juga baca buku-buku autobiografi. Salah satunya yang saya suka baca itu adalah Jack Ma. Jack Ma itu kalau kita lihatnya sekarang sudah terkenal, sudah kaya. Tapi pada saat dia berjuang untuk sampai ke titik itu kan luar biasa susahnya. Jeff Bezos itu pun juga sama seperti itu.
Saya tidak bilang tujuan kita adalah untuk menjadi kaya. Tidak, saya tidak bilang seperti itu. Tetapi bagaimana kita punya tujuan, kita harus mencapai cita-cita kita. Dengan cara apa? Dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Apakah bisa suatu saat, oh Pak, kalau tadinya saya ingin jadi dokter, tiba-tiba dibelokkan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta? Bisa saja jadi, bisa saja terjadi. Saya akan katakan itulah yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Kita punya kronos, merencanakan untuk sampai seperti apa, tapi Tuhan punya kairos yang katakan, enggak, kamu nggak cocok, kamu cocoknya ke sini. Tapi yang lebih penting adalah kita coba dulu sampai ke tujuan seperti itu. Pada saat kalau kita tahu bahwa kayaknya bukan jalan saya, lalu mungkin kita akan bilang, Tuhan, berikanlah petunjuk di mana saya bisa melakukan hal yang baik. Mungkin tujuan kita pada saat tadinya ke sini, Tuhan katakan, tidak Kenny, tidak Indah, kamu harus ke sini. Nah, itu yang bisa terjadi. Caranya bagaimana? Bukan reaktif, oh Tuhan saya nggak mau. Tapi bagaimana proaktif? Jangan-jangan Tuhan mengizinkan kayak ke sini untuk melakukan suatu hal yang lebih besar yang telah Tuhan persiapkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin akhiran kita happy ending, jalani dulu. Lakukan dulu. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu ada. Dan yakin percaya bahwa selama kita mempunyai Tuhan, maka kita akan punya pengharapan. Dan yakin dan percaya bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kamu berjalan ke arah yang tepat apabila kamu berjalan bersama dengan Allah. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini selamat sekali lagi untuk kelulusan kalian. Karena kembali lagi ingat Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang asalkan kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa dalam setiap hambatan dan tantangan itu adalah sebuah bentuk proses untuk membuat kalian tadinya hanya batu asah, tapi pada saat diasah menjadi sebuah berlian yang baik di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik. Engkau telah menuntun kami selama 3 tahun di sekolah menengah atas di Penabur Kota Wisata. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini anak-anak-Mu kelas 12 boleh lulus dengan baik. Kami yakin dan percaya pada saat mereka siap untuk menggapai cita-cita mereka. Kau berkati mereka, sertai mereka sehingga mereka mendapatkan universitas yang terbaik, jurusan yang mereka pilih. Dan kami yakin dan percaya pada saat mereka menjalaninya itu dengan penuh keyakinan dan berpengharapan kepadamu. Engkau sertai orang tua mereka Tuhan yang terus memberikan dukungan kepada mereka sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka. Dan kami yakin pada saat mereka menggapai cita-cita mereka Tuhan, mereka lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini berdoa untuk situasi dari pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada sebuah maksud yang baik, di mana Engkau memberikan kami waktu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga di rumah. Mungkin pada saat kami sibuk satu dengan yang lain tidak bisa bertemu, tetapi pada saat pandemi COVID-19 ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga kami. Tapi kami juga berdoa Tuhan agar Engkau terus memberikan yang terbaik sehingga pandemi COVID-19 ini bisa dapat usai. Engkau sertai pemerintah yang terus berjuang dengan keras Tuhan untuk meminimalisir korban yang berjatuhan ataupun korban yang positif COVID-19. Kau sertai mereka semua Tuhan, terkhususnya kepada pasien yang menderita positif COVID-19 ini. Sehingga kami yakin dan percaya mereka akan Engkau sembuhkan. Dan kami juga berdoa berikan kekuatan juga kepada keluarga yang akhirnya harus ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai karena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami hanya kepadamu. Dan Tuhan, pada saat ini kami sekali lagi bersyukur untuk kelulusan dari anak-anak-Mu kelas 12 ini. Dan biarlah mereka dapat menjadi permata yang baik Tuhan, permata yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
firman yang telah kita dengar pada hari ini. Kiranya kita tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Apapun yang sudah kita rencanakan untuk masa depan kita, biarlah semuanya kita serahkan ke dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama merespon firman yang sudah kita dengarkan, sekaligus menutup rangkaian doa ucapan syukur kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370, bait pertama dan kedua, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Wisata mengucapkan selamat atas kelulusan dan keberhasilan anak-anak kami, siswa-siswi kelas 12. Semangat selalu untuk meraih cita-cita kalian dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera Bapak dan Ibu, orang tua, wali, dan seluruh siswa SMA Kristen Penabur Kota Wisata. Pada hari ini saya akan mengumumkan hasil ujian siswa berprestasi dan juga duta sekolah dari seluruh siswa kelas 12 angkatan kelima SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020. Untuk mengawalinya, saya akan membacakan berita acara dari rapat pleno Dewan Pendidikan tentang kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2019-2020. Pada hari Selasa, telah diadakan rapat pleno Dewan Pendidik SMA Kristen Penabur Kota Wisata yang berlangsung dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Sarana Prasarana, Guru BK, Wali kelas 12, dan Dewan Guru yang berjumlah 51 orang dengan hasil sebagai berikut. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA Kristen Penabur Kota Wisata jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1.
menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. A. Nilai kelulusan tiap mata pelajaran minimal 55 yang diperoleh dari hasil ujian sekolah tulis dan atau praktek, dan rata-rata nilai seluruh mata pelajaran minimal 60. B. Nilai ujian sekolah diperoleh dari nilai portofolio, nilai penugasan, nilai praktik, dan nilai ujian tulis. C. Untuk mata pelajaran yang tidak dilakukan ujian praktik, maka nilai ujian sekolah diperoleh hanya dari ujian tulis. Jumlah siswa kelas 12 tahun ini adalah 143 siswa yang terdiri dari program MIPA 98 siswa dan program IPS 45 siswa. Dan dari kriteria kelulusan yang diberikan tersebut, maka siswa kelas 12 SMA Kristen Penabur Kota Wisata yang berjumlah 143 siswa dinyatakan lulus 100%. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir di dalam rapat pleno untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bogor, tanggal 2 Mei 2020, mengetahui Kepala SMA Kristen Penabur Kota Wisata, Yanar SPC MPD. Selanjutnya saya akan membacakan daftar nama siswa berprestasi dalam bidang akademik pada tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama-tama saya akan membacakan peraih nilai tertinggi mata pelajaran ujian sekolah yang merupakan hasil dari rata nilai portofolio, penugasan, ujian tulis, dan ujian praktik. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan nilai tertinggi 95,50 diraih oleh Michelle Jesslyn dari kelas 12 IPA 1. Peraih nilai tertinggi pendidikan kewarganegaraan dengan jumlah nilai 91,53 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1. Peraih nilai tertinggi bahasa Indonesia dengan jumlah nilai 89,63 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1. Peraih nilai tertinggi untuk mata pelajaran Matematika Wajib IPA dengan jumlah nilai 97,63 diraih oleh Mercy Claudia Marso dari kelas 12 IPA 2. Nilai tertinggi mata pelajaran Matematika Wajib IPS diraih oleh 2 orang siswa dengan nilai yang sama, yaitu 99,25 diraih oleh Catherine dari kelas 12 IPS 2 dan Nikita Joy Tenko
dari kelas 12 IPS 1. Berikutnya nilai tertinggi dari mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan jumlah nilai 95,18 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1. Berikutnya nilai tertinggi dari mata pelajaran Bahasa Inggris dengan jumlah nilai 91,31 diraih oleh Mercy Claudia Marso dari kelas 12 IPA 2. Untuk seni dan budaya dari mata pelajaran seni vokal, nilai tertinggi dengan jumlah nilai 93,45 diraih oleh Emanuela Hotasi Jedida dari kelas 12 IPS 1. Seni tari dengan jumlah nilai 97,13 diraih oleh Rafaela Hayuning Tias Mulia Wardani dari kelas 12 IPA 2. Seni rupa dengan jumlah nilai 96,00 diraih oleh Michelle Jesselyn dari kelas 12 IPA 1. Seni musik dengan total jumlah nilai 95,10 diraih oleh Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1. Selanjutnya, peraih nilai tertinggi dari pelajaran Penjas Orkes dengan jumlah nilai 95,30 diraih oleh Graciela Rebecca Halim dari kelas 12 IPA 3. Peraih nilai tertinggi untuk prakarya dan kewirausahaan program MIPA dengan jumlah nilai 90,58 diraih oleh Talita Nanda Asiela Putri dari kelas 12 IPA 1. Peraih nilai tertinggi prakarya dan kewirausahaan program IPS dengan total jumlah nilai 93,05 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1. Selanjutnya, nilai tertinggi dari mata pelajaran Bahasa Sunda dengan jumlah nilai 90,13 diraih oleh Marcel Eslesia dari kelas 12 IPS 2. Peraih nilai tertinggi dari mata pelajaran Matematika Peminatan dengan nilai 99,5 diraih oleh Giuseppe Brian Fitzco Junior dari kelas 12 IPA 3. Peraih nilai tertinggi mata pelajaran Biologi dengan jumlah nilai 91,75 diraih oleh Evanina Alice Pahan dari kelas 12 IPA 2. Nilai tertinggi mata pelajaran fisika
dengan jumlah nilai 96,12 diraih oleh Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1. Peraih nilai tertinggi dari mata pelajaran kimia dengan jumlah nilai 92,94 diraih oleh Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1. Peraih nilai tertinggi mata pelajaran geografi dengan jumlah nilai 93,06 diraih oleh Catherine dari kelas 12 IPS 2. Peraih nilai tertinggi mata pelajaran sejarah peminatan dengan jumlah nilai 90,4 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1. Untuk peraih nilai tertinggi mata pelajaran ekonomi diraih oleh 2 siswa dengan jumlah nilai 98,75 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1 dan Abraham dari kelas 12 IPS 1. Peraih nilai tertinggi mata pelajaran sosiologi dengan jumlah nilai 93,50 diraih oleh Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1. Peraih nilai tertinggi untuk mata pelajaran lintas minat bahasa Inggris dengan jumlah nilai 87,50 diraih oleh Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1. Peraih nilai tertinggi mata pelajaran lintas minat bahasa Jerman dengan jumlah nilai 92,13 diraih oleh Christina Cindy Saputra dari kelas 12 IPA 2. Peraih nilai tertinggi lintas minat bahasa Mandarin dengan jumlah nilai 97 diraih oleh Hillary Yang dari kelas 12 IPA 1. Dan yang terakhir, peraih nilai tertinggi dari mata pelajaran lintas minat ekonomi dengan jumlah nilai 85,36 diraih oleh Netanya Ruth Chandra dari kelas 12 IPA 1. Demikianlah peraih nilai tertinggi mata pelajaran ujian sekolah dari seluruh siswa kelas 12 angkatan kelima SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya saya akan membacakan nama-nama lulusan terbaik di tahun pelajaran 2019-2020. Penentuan lulusan terbaik diambil dari jumlah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang merupakan gabungan dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6 dan nilai ujian sekolah. Dari hasil rata ini, maka lulusan terbaik SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Peringkat dari program MIPA.
Peraih juara ketiga dengan nilai rata-rata 89,24 atas nama Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak dan Ibu Yoyong Hendrawan Tio. Peraih juara kedua dengan nilai rata-rata 89,33 atas nama Brigita Vanessa Jolie dari kelas 12 IPA 3, putri dari Bapak dan Ibu Jolie. Dan sebagai peraih juara pertama dengan nilai rata-rata 89,65 atas nama selamat kepada Graciela Rebecca Halim dari kelas 12 IPA 3, putri dari Bapak dan Ibu Lee Yudi Halim. Selanjutnya saya akan membacakan peringkat program IPS. Peraih juara ketiga dengan nilai rata-rata 87,83 atas nama Catherine dari kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak dan Ibu Yong Lee. Peraih juara kedua dengan nilai rata-rata 88,94 atas nama Carlen Elizabeth Christian dari kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak dan Ibu Johan Christian. Dan sebagai peraih juara pertama dengan nilai 91,38 atas nama selamat kepada Nikita Joy Tenko dari kelas 12 IPS 1, putri dari Bapak dan Ibu Eko Wiranata. Demikianlah nama-nama lulusan terbaik di tahun pelajaran 2019-2020. Kami ucapkan selamat kepada kalian. Kami bangga dengan prestasimu dan terus pertahankan prestasi selanjutnya. Saatnya saya akan membacakan penentuan siswa teladan SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020. Saya akan membacakan kriteria penentuan siswa teladan sebagai berikut. 1. Memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 2. Aktif dan inisiatif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk di dalamnya organisasi, kepanitiaan, kepengurusan OSIS dan MPK, memiliki prestasi lomba, dan mengikuti kegiatan-kegiatan dan pelatihan. 3. Memiliki karakter DES, Detail, Excel Worldwide, Share with Society, Trust in God, yang dapat diteladani oleh seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. 4. Memberikan pengaruh yang baik dalam sikap maupun tutur kata. 5. Membawa dan menjaga nama baik sekolah dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan yang diikuti. Adapun nominatornya. 1. Kesia Angelia dari kelas 12 IPS 1. 2. Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1. Dan yang ketiga, Mercy Claudia
dari kelas 12 IPA 2. Setelah mempertimbangkan dan juga menimbang dari hasil keputusan rapat pleno guru menentukan siswa teladan SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020 jatuh kepada siswa Selamat Daniel Hendrawan dari kelas 12 IPA 1. SMA Kristen Penabur Kota Wisata pada tahun pelajaran 2019-2020 melakukan pemilihan duta sekolah. Kriteria duta sekolah ini diberikan kepada siswa yang memenuhi kualifikasi di bidang tersebut. Pada tahun ini ada 3 duta sekolah yang dipilih. Yang pertama, duta seni, yang kedua, duta olahraga, dan yang ketiga, duta organisatoris. Kriteria duta seni dan duta olahraga akan diberikan kepada kategori putra dan putri. Baiklah, saatnya saya akan membacakan siapa siswa yang terpilih menjadi duta sekolah. Duta seni putri dengan kriteria 1. Berprestasi di bidang seni, 2. Memiliki karakter dan sikap yang baik dan memberikan pengaruh yang positif terhadap warga sekolah dan lingkungan sekitar, 3. Membawa dan menjaga nama baik sekolah di dalam kompetisi, perlombaan, dan kejuaraan-kejuaraan yang diikuti. Adapun nominatornya sebagai berikut. 1. Netaya Ruth dari kelas 12 IPA 1. 2. Grestiar Benenggolan dari kelas 12 IPA 2. 3. Rafaela Hayuning Tias dari kelas 12 IPA 2. Dan siswa yang menjadi duta seni putri SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun 2019-2020 diberikan kepada Grestiar Benenggolan dari kelas 12 IPA 2. Selanjutnya, duta seni putra. Dengan kriteria yang sama, terpilih 3 siswa. Yang pertama, Eren Dean dari kelas 12 IPS 2. 2. Matthew Ebenezer dari kelas 12 IPA 1. 3. Marcelino Jonathan dari kelas 12 IPA 3. Duta seni putra diberikan kepada Eren Dea dari kelas 12 IPS 2. Selanjutnya, duta olahraga putri. Duta olahraga dengan kriteria 1. Berprestasi dalam bidang olahraga. 2. Memiliki karakter dan sikap yang baik, serta memberikan pengaruh yang positif terhadap warga sekolah dan lingkungan sekitar. 3. Membawa dan menjaga nama baik sekolah dalam kejuaraan-kejuaraan kompetisi dan perlombaan olahraga. 3 nama sebagai nominator Duta Olahraga Putri. 1. Patricia Bom dari kelas 12 IPA 1. 2. Jenis Kurniawan dari kelas 12 IPA 1.
3. Graciela Rebecca dari kelas 12 IPA 3. Duta Olahraga Putri SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020 diberikan kepada Patricia Bong dari kelas 12 IPA 1. Selanjutnya, Duta Olahraga Putri. Duta Olahraga Putra diberikan dengan 3 nominator sebagai berikut. 1. Kevin Musa dari kelas 12 IPA 1. 2. Yasarela Boas dari kelas 12 IPA 1. 3. Rivaldo Hiskia dari kelas 12 IPA 3. Dan Duta Olahraga Putri SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun 2019-2020 diberikan kepada Yasarela Boas dari kelas 12 IPA 1. Selanjutnya, Duta Organisatoris. Kriteria menjadi Duta Organisatoris. 1. Aktif dan inisiatif dalam menjalankan kegiatan dan organisasi sekolah, termasuk di dalamnya kepanitiaan kegiatan sekolah, pengurus OSIS atau pengurus MPK. 2. Memiliki kriteria BES yang dapat diteladani oleh seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar. 3. Memberikan pengaruh yang baik dalam sikap maupun tutur kata, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Nominator dari siswa organisatoris. 1. Brigita Vanessa dari kelas 12 IPA 3. 2. Anderson Jason dari kelas 12 IPA 1. 3. Mercy Claudia dari kelas 12 IPA 2. Dan Fidelia dari kelas 12 IPA 3. Dan peraih Duta Organisatoris SMA Kristen Penabur Kota Wisata tahun pelajaran 2019-2020 diberikan kepada Anderson Jason dari kelas 12 IPA 1. Bapak, Ibu, serta seluruh siswa yang kami kasihi, demikianlah pengumuman hasil kelulusan, pembacaan nama-nama siswa berprestasi, dan juga pemilihan duta sekolah tahun pelajaran 2019-2020 siswa SMA Kristen Penabur Kota Wisata Angkatan kelima. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin, dan kami sangat bangga dengan prestasi kalian. Kami berterima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Wisata, dan kami mendoakan kiranya kalian tetap berhasil di dalam meneruskan dan melanjutkan pendidikan sampai meraih cita-cita masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan juga tentunya seluruh orang tua siswa dari murid-murid kelas 12 kami, dan juga seluruh adik-adik kelas 12 yang pada hari ini akan menghadapi pengumuman kelulusan kalian. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan berkat dan kasih karunia-Nya saja kita masih bisa berkumpul pada saat sekarang, walaupun kita harus menggunakan kecanggihan teknologi. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah mendukung kami dalam proses pembelajaran home learning yang sudah kami lakukan sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini. Dan kami akan selalu memperbaiki dan menyempurnakan seluruh proses yang kami jalankan sehingga bisa menyamai apa yang kami biasa lakukan dengan pendidikan di dalam kelas. Dan kami percaya untuk pendidikan karakter memang pertemuan secara langsung di mana pendidik bisa memberikan teladan kepada siswa-siswinya, itu adalah pendidikan karakter yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk adik-adik, saya ingin memberikan beberapa pesan, kesan, dan tanggapan, terutama tentunya berkaitan dengan masa-masa sulit sekarang ini. Saya hanya pernah mengalami saat seperti ini sekali dalam seumur hidup saya, dan memang saat ini adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Dan baik atau buruk, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kamu semua di masa yang akan datang. Kamu akan mengingat masa sulit ini, kamu akan mengingat tantangan-tantangan yang ada, dan di balik semua tantangan tentunya ada kesempatan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, selain orang-orang yang tentunya susah karena harus bekerja dari rumah, atau mungkin malahan berhenti dari pekerjaannya, atau mungkin juga usahanya kesulitan, tentu ada sebagian orang yang justru bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari kondisi sekarang ini. Mungkin kita bisa perhatikan ada beberapa supplier makanan, ada beberapa supplier obat-obatan, dan sebagainya yang justru bisa tetap bekerja dan mungkin malahan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak pada saat sekarang ini daripada sebelumnya. Jadi ingatlah bahwa dalam setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jawaban untuk masalah-masalah tersebut dan ada jalan keluar yang kita bisa raih. Lakukanlah itu sehingga semua masalah bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, dalam kita menghadapi masalah, adik-adik selalu ingat untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Semua berkat, bakat, maupun talenta yang kita terima, itu dari Tuhan. Dan sudah sewajarnya kalau kita bisa memaksimalkan seluruh hal tersebut, sehingga kita bisa melakukan dan membantu banyak hal untuk masyarakat luas pada saat kamu nanti sudah lulus dari pendidikan tinggi nanti. Kamu bisa memilih berbagai macam jurusan yang sesuai dengan kehendakmu, dan juga tentunya kalau melihat keadaan sekarang ada banyak ide yang bisa kamu ambil. Mungkin ada yang ingin menjadi tenaga medis, ada juga yang ingin meneliti mikrobiologi, meneliti virus dan sebagainya, sehingga nanti di masa depan kamu bisa menjadi seseorang yang berguna untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Dan yang terakhir yang saya ingin berpesan, jadilah seorang pemenang dalam setiap hal. Kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan kita tidak sendirian. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. 200 negara lebih yang sudah terjangkiti, dan dengan penyebaran yang begitu cepat, di mana satu orang bisa menularkan kepada 2,6 perkaliannya orang lainnya, maka bisa diduga bahwa sangat cepat ya. Kalau kita lihat kuadrat, berarti nilainya bisa eksponensial. Makanya kalau kita perhatikan saat ini, grafik-grafik penularan itu bentuknya eksponensial. Nah, tapi dengan berdoa selalu kepada Tuhan dan menjalankan apa yang pemerintah instruksikan, tenaga-tenaga medis menyarankan kepada kita untuk melakukan kebersihan dan semua hal protokol kesehatan yang perlu dilakukan,
lakukanlah itu semua, maka saya yakin kita semua akan bisa mengatasi masalah ini dan keluar menjadi pemenang. Salam dari kami ke seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, untuk adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Halo semuanya, apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya. Kelulusan kalian saat ini berbeda dengan kakak kelas kalian sebelumnya, di mana kalian lulus dengan tidak mengikuti ujian nasional. Sayangnya juga tidak ada acara wisuda di sekolah dan acara prom night yang kalian tunggu-tunggu. Ya, memang ini mengecewakan, tapi jangan sedih terlalu lama. Ini memang harus kita lalui bersama dalam situasi COVID-19 ini, di mana ini akan menjadi satu cerita yang menarik untuk kalian ceritakan kepada anak cucu, bahwa pada masa kalian lulus SMA adalah hal yang berbeda dan spesial di dalam dunia ini. Kami sangat berbahagia bahwa kalian telah menyelesaikan sekolah kalian di tingkat menengah ini dengan baik. Kami telah mempersiapkan dan kalian telah menerima semua pelajaran, ilmu, dan karakter yang diberikan Bapak Ibu guru sebagai bekal kalian di kehidupan selanjutnya. Kami percaya bahwa itu akan berguna dan menjadi satu modal yang baik bagi pendidikan kalian selanjutnya. Selain ilmu pengetahuan, yang paling penting adalah karakter kalian di kehidupan selanjutnya. Bahwa kalian mengingat misi dari pendidikan BPK Penabur Jakarta, iman, ilmu, dan pelayanan. Bagaimana kehidupan iman menjadi paling utama, hubungan kalian dengan Tuhan menjadi yang paling berpengaruh dalam bagaimana membentuk karakter, keberhasilan, peduli terhadap sesama, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kalian miliki. Lulusan BPK Penabur bukan calon mahasiswa kaleng-kalengan. Semuanya sudah siap untuk menempuh pendidikan di universitas manapun, karena sudah terbiasa digembleng dengan bobot pelajaran yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Itu sudah terbukti dan diakui oleh universitas manapun di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam kehidupan selanjutnya, kami selalu berharap kalian akan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat juga. Gunakan semua talenta, kemampuan untuk kepentingan yang lebih besar dari diri sendiri. Dan itu akan membuktikan kalian telah lahir di dunia untuk melengkapi dan menjadi bagian dari rencana Tuhan. Saat ini mungkin kita tidak bertemu lagi, tapi saya yakin kita akan bertemu lagi dalam situasi yang berbeda. Kalian bukan lagi sebagai murid penabur, tapi kalian akan bertemu kami sebagai pemimpin dari organisasi bisnis, sebagai pemimpin dari organisasi lembaga sosial, atau mungkin bertemu kami dalam sebagai kapasitas pemimpin negara atau dunia. Kami percaya itu akan terjadi. Oleh karena itu, saya sekali lagi sebagai wakil dari Yayasan BPK Penabur Jakarta ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian dan mendoakan yang terbaik bagi kalian semua. Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan semua. Amin. Selamat untuk Michelle Antonia dan Catherine Juana, siswa yang lolos dalam SNPTN. Jangan sia-siakan kesempatan emas yang berhasil kalian raih. Jadikan itu sebagai langkah awal untuk meraih cita-cita dengan lebih serius lagi belajar di perguruan tinggi. Tuhan memberkati.